Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratan Nabil Mustafa sallallahu maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa dari abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa akhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal kalim washabbihi ajma'in. Allahumma lisanan al yawma dan jamil qadar ba'dal mutahidin. Wa muqallidin bi syaitan salah. Makan masyarakat ala raudhil magharibiha. Bari bakhri wajib al biha. Bal yabidu wa bidu khasan syekh wa qaddi. Wal arabi sumadani syekh Abdullah Darjilani radhiyallahu anhu majma'in adallahu syaitan makaram tubarakatuh. Wal akhirin hadirin. Abaina wa abaina wa ummahatina wa ummahatina wa jaddatina. Jaddatina wa khalana khalatina wa a'mamina amadina syekhina syekhina wa khusana bahdil karim. Wa sekalian ma khusana mahmargi dan kan khusana makhraj sekalian. Jadi jenis syekh Muhammad al-Bari jadi terhadap sahaja muadil. Syekh Masadina bin Khalid. Jamil musannifin al-mu'allifin al kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha. Khususan khawasatan ma'rifatul kitab-kitab adabul ilm. Hadratus Syekh Masari wa jami' syekhihi. Bi dalam itu jami' usulul furhi wa man tasbalihin. Laqad hawaijina min hawaijina wal akhram wa hadar jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahim lahumul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi ighfir li wa li walidayya wal mu'minin amin bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adadna kulli harfin kutiba iktabu abadal abidin wa daradarin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma wa qad amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana Allahu bi 'ilmihi wa bi 'ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masani utawi kang kaping pindho adab yang kedua tentang bagaimana adabnya seorang alim atau orang yang punya ilmu atau seorang guru kepada murid ini harus punya tata krama juga. Bagaimana yang kedua ini? Wasani utai adab kang kaping pindho iku alayam ta'niyah yen to ora nyegah sapa alim. Ya. Ane taklimi thalib saking oleh mulang murid atau thalib li adami khulusi niyatihi krana ora anane murnine niate thalib. Janganlah kita sebagai pengajar itu tidak mau mengajar karena si murid-murid kita itu belum ikhlas niatnya, ya kan. Kadang namanya proses itu kan pertama krono sungkan, krono takut, nanti lama-lama kan ikhlas diri. Jangan kemudian kita tidak mau ngajar. Fa inna husnan niyati mongko sak temene baguse niat iku marjun kang den arep-arep bibar katil ilmi kelawan barokah ilmu. Karena dengan niat yang baik ya. Niat yang baik itu diharapkan juga karena barokahnya ilmu. Dengan barokahnya ilmu mau belajar kadang Allah memberikan hidayah kepada seseorang supaya niatnya baik. Jadi maksudnya niat baik seseorang itu ya, kadang didapat karena barokahnya ilmu. Mau ngaji. Pertama durung ikhlas, nanti lama-lama ikhlas. Nah, hal seperti ini jangan kemudian menghalangi kita untuk ngajar atau mengajar kepada murid yang belum ikhlas. Qala dawuh sapa ba'du salaf sebagian ulama salaf. Dawuh ing talabana amprih kita al ilmu ing ilmu. Nyuprih sapa kita mencari ilmu bili ghairillah krana liyane Allah. Fa aba mongko nyegah. Untuk emoh apa al ilmu ayakuna yen to ana apa ilmu iku illa lillah angin krana Allah. Kila den ngendikaken apa manahu maknane qaul. Manahu utawi maknane qaul iku fakana mongko ana apa akibatuhu pungkasane ilmu iku ansara ento nulung
Apa ilmu lillahi iku lillahi krana Allah. Ingat jadi sebagaimana Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu kita tahu siapa Imam Ghazali. Hujjatul Islam Al-Ghazali. Awal-awalnya untuk belajar itu tidak karena ilmu, ya karena apa? Karena masakoh. Imam Al-Ghazali kan dari kecil dititipkan oleh ayahnya. Jadi karena ditinggalkan oleh ayahnya tapi sudah dititipkan kepada teman ayahnya. Jadi diupeni koncone bapakne. Nah, kemudian sampai besar dan kemudian ingin menambah ilmu, mencari ilmu lagi. Tujuannya untuk apa? Supaya kehidupannya ini dunianya itu tercukupi, supaya sugih awalnya, belum ikhlas. Tapi akhirnya dengan ilmunya itu Imam Ghazali baru mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah. Akhirnya mencari ilmu karena Allah. Ya, pertama awal-awal kita kadang mencari ilmu karena untuk pekerjaan. Ya sejarah yang penting kita belajar. Nanti lama-lama ilmu itu akan mengarahkan kita untuk niat yang baik. Jadi yang penting kita tetap belajar, tetap mengajar. Nah, Imam Ghazali seperti itu. Li'anna, karena akhirnya ilmu itu tidak bisa kecuali karena Allah. Itu ilmu. Ya, ilmu itu ada yang saya baca. Jadi ilmu itu ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak. Tapi ada yang mengatakan ilmu itu pasti manfaat. Kalau yang tidak manfaat berarti bukan ilmu. Itu kalau kita baca di Ihya itu. Ilmu ada yang manfaat, ada yang tidak. Tapi di sana ditafrek, diperinci. Ada yang mengatakan ilmu itu semuanya manfaat. Yang bukan manfaat berarti itu bukan ilmu. Ilmu manfaat itu apa? Man istada ilman walam yazadudan walam yazad minallahi labudan itu. Barang siapa bertambah ilmunya kok tidak bertambah hidayahnya, berarti akan semakin jauh dari Allah. Maksudnya ketika dia punya ilmu tapi akhlaknya semakin tidak baik dan tidak semakin bertambah hidayahnya, berarti ilmunya tidak manfaat. Mudah saja. Jadi bukan karena banyaknya ilmu, tapi bagaimana ilmu ini bisa mengarahkan kita menjadi orang yang lebih baik. Tapi butuh proses. Wali anak ikhlason niat lan kronos saat temen istune ikhlase niat iku lau syuwito lanten lamun den syarataken fi ta'limil mubtadiina ing dalam oleh mulang wong-wong kang mubtadi ataupun pemula, pembelajar pemula atau murid pemula ma'a usrihi sartane angele sangene surito itu ikhlas ma'a usri sartane angeli ikhlas ala kathirin ing atase wong kang akeh minhum kang tetep saking mubtadiin la ada mongko nekaaken apa zalika mengkono ikhlasun niat ila tafwitil ilmi maring ngepotaken ilmu atau menghilangkan ilmu ala kathirin ing atase wong kang ing atase akeh minal nasi saking manungsa. Ikhlas niat itu, niat yang ikhlas apabila disyaratkan ketika mengajar para pemula, murid-murid. Sedangkan ma'ausrihi, sedangkan niat ikhlas atau ikhlasnya niat atau niat yang ikhlas itu sulit bagi kebanyakan orang, sehingga kalau itu jadikan syarat maka akan menyebabkan ilmu ini tidak akan menyebar atau akan hilang ilmu itu dari kebanyakan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya niat mencari ilmu itu harus ikhlas. Tapi kemudian tidak semuanya harus berawal dari itu ikhlas langsung ikhlas, bisa ikhlas. Harus bertahap. Tidak bisa dipaksakan. Yang penting gelem ngaji dulu lah. Nek wis gak gelem ngaji iki repot. Tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah. Walakin al-alim lan angin tertib ini wong kang alim iku yuharrisuna gegerei atau gegerei itu menganjurkan mendorong lah al mubtadi ay wong kang ngawiti belajar atau pemula. Mubtadi itu orang pemula belajar. Ala husni niati ing atase bagus niat bitadrijin kelawan bertahap
Sama dengan sana dikipasi angin ben ngono. Ya. Bitadrijin kelawan bertahap, tajrid, kaulan kelawan ucapan wa fi'lan lan penggawean. Maksudnya seorang guru, seorang yang mengajar itu memang harus mengajari muridnya yang pemula-pemula itu burung roh nikmate ilmu, belum tahu niat yang baik, diajari supaya niatnya apik. Kalau hanya sekedar ngajar kan gampang. Kita punya lembaga ngajar, atau kita jadi dosen, jadi guru ngajar, sudah sistem sudah jalan. Tapi bagaimana ketika ngajak orang untuk ngaji, ini yang berat. Mengajak masyarakat untuk ngaji ini yang berat. Ngajak itu ya Allah, yes. Ya niatnya apik kadang penampane elek. Atau wis apik semuanya tertata baik, ngajak itu belum pasti orang mau. Sing mau kadang belum ikhlas. Nah, ini jadi guru, makanya jadi kiai wabot. Jadi kiai-kiai desa itu. Kalau kiai-kiai ceramah kan gampang. Ceramah diundang ngomong, tapi yang berat itu pendakwah yang benar-benar pendakwah, mengajak orang untuk ngaji itu sangat abot. Kalau hanya sekedar diundang ceramah, mulai untuk amplop kan gampang. Tapi kalau yang ngajar orang untuk ngaji, kemudian ngaji istiqomah itu abot. Jadi harus menghilangkan egonya dulu. Ditoto niate, egonya dihilangkan dan benar-benar ikhlas untuk mengajak orang. Bukan karena untuk banyak pengikut, bukan. Wa yu'arifuhu lan meruhaken sapa alim ing mubtadi. Anahu ing sak temestune mubtadi atau pemula pembelajar itu barokati husnul niyati kelawan barokahe bagus niat iku yana lumerko oleh sapa mubtadi arus bata ing pangkat atau derajat al-ali atakang luhur minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal wa faidit taifi lan anugerah rupa pira-pira faedah kang lembut faidil lataif anugerah rupa pira-pira faedah kang lembut wa anwa'il hikamilan pira-pira warnane hikmah wa tanwiril qalbi lan padange ati wang sira hisadrilan jembare dodo wa isobatil haqilan ngenani bener wa husnil halilan bagusi tingkah wa tasdidilan jejeg fil maqali ing dalem ucapan wa uluwid darajati lan luhure derajat pira-pira derajat yaumal kiamati ing dalem dina kiamat memberitahu kepada muridnya bahwasanya dengan barokahnya baiknya niat ini akan mendapatkan derajat yang tinggi baik ilmu maupun amal dan akan lebih membersihkan hatinya dan mendapatkan beberapa hikmah dan dodone jembar. Kalau kita mencari ilmu dengan niat ikhlas itu kan dodone jembar, tapi enggak peteng tetepan sambil ngaji sambil mangkel ya enggak akan dapat ilmu. Wa yuraghibu lan demenaken atau membuat senang demenaken sapa alim ing mubtadi fil ilmi ing dalam ilmu wa talabihi lan nyuprih ilmu. Bagaimana memberikan semangat kepada murid-murid kita bahwasanya ilmu itu harus kita cari, kita cintai fi aktaril awqati ing dalam luweh akeh-akehe pira-pira wektu kehidupan kita harus dihiasi dengan ilmu tiap saat. Bikti kelawan nutur perkara ada kang nyawisaken sapa Allah Gusti Allah mempersiapkan nyawisaken itu. Sapa Allah Gusti Allah taala halim wa halu sapa Allah lil ulama maring ulama mimana zilil karomati ing saking pira-pira derajate pira-pira karomah atau kemuliaan. Ya, kita bisa melihat ya ulama-ulama itu kan uripe kalau dari penglihatan kita kan enak kan begitu. Tapi perjuangannya kan berat. Jadi ungzur fil ibtida' wala tangzur fil intiha. Lihatlah prosesnya, jangan lihat hasilnya. Hasilnya kan kiai-kiai itu kan enak uripe, tapi awak dhewe gak roh rekosone.
Nah, apa itu memberitahu kepada murid-murid kita loh. Jadi ulama itu di mata Allah mulia, di mata manusia mulia. Fa innahum mongko sak temen sedune ulama iku warasatul anbiya, pira-pira pewarisi pira-pira nabi, walamana biri wa alamana biro lan ing atase pira-pira menara. Apa itu pira-pira mimbar ya Allah. Bukan menara. Manabir mimbar, pira-pira mimbar min nurin saking cahaya. Ya bituhum kang kepengin ing manabir ngene. Ya idum kang kepengin ing ulama sapa lambiyau pira-pira nabi wa syuhada lan pira-pira wong kang mati syahid. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono manabir munurin ya habituhum itu. Mima saking perkara warau tekang tumeka apa ma fi fadlil ilmi saking keutamaan ilmu wal ulama lan ulama minal ayati nyatane saking pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis atau khabar wal athar lan pira-pira athar. Kalau hadis itu tetap dari akhbar itu hadis. Tapi kalau athar itu sahabat. Wal asy'ari lan pira-pira syair yang menyampaikan supaya murid-murid kita itu senang ambil ilmu. Pertama arek cilik-cilik itu kan gak roh karepe kita belajar. Awak dhewe ketika kecil itu kan sementing kon ngaji kan gak roh karepe. Ya ini repot ketika orang tua tidak mengarahkan anaknya ngaji, ya ini. Sehingga nanti kalau besar ini ya repot sendiri orang tua. Yang penting anak kecil itu kan akhlaknya. Tapi orang-orang sekarang kan memilih di sekolah tanpa diajari atau disuruh ngaji. Ini yang musibah. Kalau besar ya iso golek duit, pinter, tapi gak pati ngerti ambek wong tua ini repot. Secara materi kecukupan, tapi secara batiniah ini yang kering. Makanya dari kecil anak-anak kita ya kon ngaji dhisik. Pokok sekolah tapi sing ngaji. Maksudnya dasaran kecil itu kan penting. Akan selalu diingat cara kita kan dulu ketika ngaji, misalnya ngaji akhlakul banen ya. Ngaji aqidatul awam, itu kan masih ingat zaman cilik. Ngaji alala tanalul ilma illa bisitatin isi apal padahal sudah berapa puluh tahun. Cara pira ya? 35 tahun yang lalu aku ngaji alala itu. Tapi saya isi apal beberapa baitnya. Anak kecil itu. Waqad zakartu lan teman-teman nutur sapa ingsun ba'da zalika ing sebagiane mengkono-mengkono ma fil bab ing dalam bab al awwal kang awal. Wa yuraghibu lan demenaken sapa alim ing talib atau mubtadi ma'adzalika sartane mengkono-mengkono tahris lan takrif tadi. Apa itu tahris yuharisuhu wa yu'arifuhu tadi atas. Baris 0 lupat mau 6 baris 6. Wa yu'arif. Bitadrijin kelawan bertahap atau tumpo-tumpo itu bertahap. Cara ngajari murid kita supaya senang ilmu itu kan atau niat yang baik dengan cara yang pelan-pelan. Alama ing atas perkara yu'ayinu kang nulungi apa ma ala tahsili ing atase ngasilaken ilmu. Kita mengajari mereka ngomongi ngandani menasihati supaya mereka benar niatnya, supaya mereka senang dengan ilmu dengan cara yang pelan-pelan. Minal iktisari nyata saking ringkes wa alal maisuri ing atase perkara kang gampang. Yang mudah-mudah dulu, yang simpel-simpel dulu. Wa qadril kifayatilan kira-kira ini kecukupan, cukup. Minat dunia saking dunia, ansuhlil qalbi saking ketungkule ati. Bita'aluki kelawan gumatungan biha kelawan dunya. Wa ghalabatil fikri lan ngelindhi pikiran. Atau kesibukan mikir, wa tafriqil hamilan pisah-pisah keprihatinan bisa babia kelawan sebabe dunya
Maksudnya apa? Maksudnya kita menyampaikan kepada mahasiswa kita, santri kita, urusan dunia. Maksudnya kadang ketika kita mencari ilmu itu kan kaitannya dengan dunia ini biasanya agak ribet. Maksudnya apa? Pas-pasan. Kita jadi mahasiswa, jadi santri kan biasanya uripe pas-pasan. Kudu diomong memang seperti itu. Malah akan bahaya ketika sedang kuliah, sedang di pondok, duitnya turah-turah. Ini tidak jadi kuliah, tidak jadi ngaji. Di Surabaya sini congkrongnya dari kafe, dari warkop satu ke warkop yang lain, dari kafe yang satu ke kafe yang lain, dari karaoke yang satu ke karaoke yang lain. Ini duitnya akeh. Tapi nek duitnya mepet, nah ini malah ketulung. Gelem prihatin. Ngono Rim. Arep. Urip nang Surabaya kudune siap miskin mencari ilmu iki. Nek gak siap ya mulai nang kampung dodol beras ya. Lah sugih ngopeni sawahe. Fa inang sira fal qalbi monggo satemene mengone ati anta alukil atok mai saking gumantungane tomak pira-pira tomak. Bidunya kelawan dunya wal iktsari lan ngekeh-ngekehaken minha saking dunya wa ta'assufi lan ngrasa eman, ngrasa ta'assuf ngrasa iman ala faitiha ing atase pote dunya atau hilangnya dunia. Merasa iman ketika hilang dunia kita hilang. Jadi hilang mengone ati atau hati kita itu tidak jadi tidak fokus, selalu bergantung, berharap dengan dunia dan memperbanyak dunia, dan juga merasa iman ketika hilangnya dunia. Iku ajma'u luweh ngumpulaken likol bi maring atine mubtadi wa arwahu lidini wa arwahu lan luweh ngepenakaken lidinihi maring agamane mubtadi wa asrafu lan luweh mulya li nafsi kedune awak dhewe ne mubtadi. Wa laluan luweh luhur lima kanatihi kedue kedudukane mubtadi wa aqallu lan ngidekaken li khussatihi maring pira-pira wong kang ngasut atau hasud mubtadi. Wa ajdaru lan luweh patut li khifdil ilmi maring njaga ilmu wa isdiyadihi lan nambahi ilmu. Ini Pak istirafal qalbi, apa ini kita tidak memperhatikan maksudnya. Hati kita tidak memperhatikan terhadap dunia, urusan materi, dan tidak ingin memperbanyak dunia ketika proses belajar ya. Dan kemudian merasa tidak merasa iman dengan materi, itu akan mengumpulkan dalam hati kita, dalam hatinya seorang pembelajar, dan akan lebih lebih fokus. Jalek awak dhewe kakean duit jadi gak fokus, tapi kalau cukup saja wa arwahu lidinihi lebih nyaman kita urusan agama. Walidalan krana arek mengkono-mengkono apa iku mau. Fa inang sirafal qalbi tadi. Hati kita itu tidak ngereken begitu ngereken materi. Ya kita butuh materi tapi enggak ngereken banget, secukupnya saja. Qala kidik sapa man wong nala kang merkoleh sapa man minal ilmi saking ilmu nasiban ing bagian wafiron kang sampurna. Ilaman angin wong kana kang ana sapa man fima badi tahsilihi. Fima badi tahsili ing dalam kawitane oleh ngasilaken man. Ing dalam kawitane oleh ngasilaken man iku alama ing atas perkara zakar tukang nutur sapa ingsun minal fakri nyatane saking fakir wal qanaati lan nrimo
fakir qanaah wal i'radilan mengu anit talabi dunya saking nyuprih dunya wa aradalan wa aradihalan bandane dunya alfani kang rusak atau fana. Jadi intinya bab yang adab yang kedua ini janganlah kita tidak mau mengajar karena murid-murid kita itu durung ikhlas niate ngaji. Cara ngajak ngaji karena ya sing kadang diajak gak gelem. Sing gelem ngaji niate durung ikhlas ya gak apa-apa. Nanti ketika sudah proses insyaallah dengan barokah ngaji itu muncul ikhlas. Nah, itulah kemudian akan menjadikan ilmu kita berkah. Sebagaimana tadi Imam Al-Ghazali kurang alim Imam Ghazali itu awal-awalnya ngaji kurang ikhlas, tidak ikhlas karena hanya pengen belajar ke kota dan kemudian supaya nanti nasibnya kehidupannya lebih baik. Tapi akhirnya kata Imam Ghazali, ilmu saya itu tidak bisa. Ilmu saya niat mencari ilmu untuk dunia, tapi ilmu tidak mau ya kecuali untuk akhirat, untuk Allah. Imam Ghazali awalnya mencari ilmu karena dunia, tapi akhirnya dengan banyaknya ilmu itu akan mengarahkan Imam Ghazali untuk ikhlas karena Allah. Ya, semoga kita berharap kadang kita golek ilmu gak ikhlas, ngaji gak ikhlas ya, dipaksa ya. Kalau saya kan ngajak sampean kan ketika benar-benar tidak mau ya monggo gitu. Gak apa-apa. Tapi ketika yang mau ayo ngaji. Tapi ketika di sini gak mau ngaji mending pindah kalau saya. Jadi hanya mengharapkan barokah. Jadi nek di Surabaya ini kan hidup itu pilihan. Golek dunya mau golek apa? Golek dunya atau golek akhirat gitu aja. Kita di sini mencari ilmu ya sambil kemudian supaya kita bisa memiliki skill untuk jalan maisah kan. Tapi tujuannya tidak untuk dunia. Tapi kalau menggolek dunia nang Surabaya akan dicukupi Surabaya itu. Apa wae iso. Tapi hidup itu pilihan. Kota besar apalagi tinggal milih. Bagaimana kemudian di kota besar ini kita tidak hanyut dengan gelombangnya kehidupan kota. Itu sing abot. Nah, ana pesantren di tengah kota seperti ini ya. Taruhan. Gelem ngaji. Nah, apalagi ngaji seperti ini. Gelem ngopeni wong, gelem ngaji ya. Kita niate tabarukan lah. Kenapa ngaji kitab Mbah Hasyim ya tabarukan Mbah Hasyim. Dimanapun kita tetap ngaji, kapanpun. Jadi niate uripe ngaji. Nanti akan dicukupi oleh Allah dengan caranya sendiri. Tapi dengan cara kita juga ikhtiar. Gak mungkin kan tanpa ikhtiar kita akan dapat materi kan enggak. Tapi ketika masane kuliah seperti ini ya harus siap. Neng kampus yo nambah ilmu, di sini nambah ilmu. Kan double. Ya, subuh-subuh masane liyane turuan ngaji. Sama saya sini pengen ya turu. Tapi nafsu itu dituruti ya turu terus. Enggak akan nambah. Kira cukup. Allahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.